Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai volume gabungan dari bangun ruang. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian volume gabungan bangun ruang. Volume gabungan bangun ruang merupakan jumlah dari volume bangun-bangun pembentuknya. Cara untuk menghitung atau menentukan volume dari gabungan dua buah bangun ruang atau lebih ini, yang harus kita lakukan adalah menghitung terlebih dahulu satu persatu volume dari bangun ruang tersebut. Nah, selanjutnya, perhatikan gambar dan bacaan berikut. Ketika Edo sedang sakit, ia harus minum obat. Obat yang harus diminum tersebut berbentuk kapsul, seperti pada gambar di sini. Berapa milimeter kubik volume kapsul tersebut? Nah, sebelumnya ternyata kapsul ini mempunyai ukuran. Panjangnya atau tingginya yaitu 15 mm dan diameternya yaitu 7 mm. Bagaimana cara menghitungnya ya? Langsung saja. Nah, kapsul dapat digambarkan dengan bentuk bangun di samping ini. Gambar kapsul terdiri atas dua bangun ruang yang digabung menjadi satu. Bangun yang membentuk kapsul adalah bangun tabung dan dua bangun setengah bola. Diameter dari kapsul ini adalah 7 mm dan tingginya adalah 15 mm. Berarti hal yang harus kita lakukan untuk mencari volume gabungan dari dua buah bangun ruang ini adalah mencari satu persatu volumenya. Sebelum menghitung volumenya, kita menghitung terlebih dahulu jari-jari kapsulnya. Nah, rumus untuk mencari jari-jari adalah setengah dari diameter. Di sini diameter kapsulnya adalah 7 mm. Jadi, jari-jari dari kapsulnya otomatis adalah setengah dari diameternya, yaitu 3,5 mm. Dan sekarang sudah diketahui bahwa jari-jari kapsulnya adalah 3,5 mm. Nah, selanjutnya kita juga harus menghitung terlebih dahulu tinggi tabungnya. Nah, rumus untuk mencari tinggi tabung kapsul ini, tinggi tabung di gambar ini, yaitu dengan cara T sama dengan tinggi kapsul dikurangi diameter. Tinggi kapsulnya adalah 15, dan diameternya adalah 7. Jadi, tinggi tabungnya adalah 8. Nah, setelah diketahui jari-jari dan tinggi tabung, kita baru akan bisa menghitung volumenya. Nah, kalian perhatikan. Volume tabung dicari dengan cara mengetahui terlebih dahulu tinggi tabungnya yaitu 8 mm. Jadi V1 sama dengan VR persegi dikali T. Sama dengan V-nya 22/7 dikali 3,5. 3,5 itu tadi jari-jarinya, yaitu setengah dari diameter, yaitu 3,5 dikali 3,5 dikali 8. Nah, sama dengan 22 dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 8 per 7. Dan hasilnya adalah 308. Jadi volume tabungnya, atau kita tulis di sini V1 atau volume yang pertama adalah 308 mm persegi. Jadi kita sekarang udah pegang satu volumenya, yaitu volume tabung. Selanjutnya kita harus mencari volume bola. Nah, volume bola ini dapat dicari dengan cara berikut. V2 atau volume bola sama dengan 4/3 VR persegi dikali T. Kita masukin 4/3 dikali 22/7 dikali jari-jarinya yaitu 3,5 dikali 3,5 dikali tingginya yaitu 8.
Dan hasilnya adalah 180. Jadi volume bola atau V2 adalah 180 mm persegi. Nah, setelah kita dapat hasil dari kedua bangun ruang ini, yaitu volume tabung dan volume bola, baru kita bisa menghitung volume kapsulnya. Dan caranya adalah menjumlahkan kedua volume yang telah tadi kita hitung. Jadi V3, kita tulis V3, maksudnya adalah volume kapsul, sama dengan V1 ditambah V2. Sama dengan, kita masukin tadi hasilnya, V1-nya yaitu 308, dan V2-nya adalah 180. Dan hasilnya adalah 488. Jadi, volume kapsul adalah 488 mm kubik. Begitu cara untuk mencarinya. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh yang pertama. Tentukan volume bangun gabungan berikut ini. Nah, di dalam gambar ini terdapat dua bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Kita harus cari satu persatu terlebih dahulu volumenya. Yang kita cari yang pertama adalah volume kubus. Volume kubus rumusnya adalah S dikali S dikali S. Di sini 10, kita masukin aja langsung 10 dikali 10 dikali 10. Dan hasilnya adalah 1000 cm3. Setelah mengetahui volume balok, kita pindah ke volume kubus, kita pindah ke volume balok. Volume balok, kita masukin rumusnya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 20 cm dikali 10 dikali 10. Dan hasilnya adalah 2000 cm3. Nah, di sini kita udah punya dua volume yang udah kita hitung. Jadi, volume gabungannya kita tinggal menambahkan jumlah volume yang telah kita hitung tadi. Kita tinggal masukin aja, tadi volume kubusnya yaitu 1000, dan volume baloknya yaitu 2000. Jadi hasilnya adalah 3000 cm3. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan volume bangun gabungan berikut ini. Nah, di dalam gambar ini, bangun yang terdapat dalam bangun gabungan ini adalah kerucut dan tabung. Kita cari dulu volume tabungnya. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Di sini alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kita cari terlebih dahulu luas lingkarannya. Luas lingkaran sama dengan V dikali R dikali R. V 22/7 dikali 7 dikali 7. 7-7-nya kita coret dan dapat hasil 154. Setelah dapat luas lingkarannya, kita masukin lagi ke sini. Jadi, luas alas dikali tinggi tabung sama dengan, kita masukin hasil tadi, 154 dikali tinggi tabungnya yaitu 12. Hasilnya adalah 1848 cm3. Setelah mengetahui volume tabung, selanjutnya kita ke volume kerucut. Volume kerucut adalah rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. 1/3 dikali, kita masih pakai luas lingkaran yang tadi, dikali 154 dikali 6/2, dikali 6 persegi. Nah, di sini tinggi kerucutnya kan belum diketahui, tapi kita di sini punya tinggi dari bangun ruang ini, yaitu 18. Kerucutnya 18 dan tabungnya yaitu 12. Jadi tinggi dari kerucut ini 18 dikurangi 12, dan hasilnya adalah 6. Hasilnya 6. Jadi selisih dari tinggi kerucut itu adalah selisih dari tinggi keseluruhan
dikurangi tinggi tabung. Jadi kita masukin aja, berarti di sini tinggi kerucutnya adalah 6 persegi. Hasilnya adalah 308 cm kubik. Setelah mengetahui kedua volume dari masing-masing bangun ruang, selanjutnya baru kita bisa menghitung volume gabungannya. Volume gabungan sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Masukin aja hasilnya sama dengan 1848 ditambah 308. Dan hasilnya adalah 2156 cm kubik. Jadi, volume gabungannya adalah 2156 cm kubik. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak video ini. Semoga kalian mengerti. Dan jika ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan setelah menonton video ini. Terima kasih semuanya.